ada yang gak beres nih sama Vivi, nyamperin dia. Pas dilihat, Vivi matanya udah putih semua. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Dan pada kali ini gue mau cerita tentang pengalaman seseorang yang bernama Vivi, di mana dia banyak mengalami kejadian gaib di Gunung Andong. Kalian tahu Gunung Andong? Nah, kenapa Vivi bisa diganggu di gunung itu? Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Rencana pendakian Vivi dimulai dengan sebuah obrolan. Muncak yuk. Di mana enaknya? Merbabu aja gimana? Ah, nggak mau. Aku ujian nasional soalnya. Ujianmu siang bukan? Iya sih. Tapi apa keburu waktunya? Berangkat hari Sabtu aja jam 3. Jangan naik Merbabu lah. Naik Andong aja via Gogik. Kan belum pernah. Ya udah, aku nurut aja. Iya, aku mau ajak Rogas, Pian, Tono, sama Ronald. Dan akhirnya atas rembukan tersebut, mereka memutuskan buat mendaki ke Gunung Andong via Gogik. Bagi yang belum tahu Gunung Andong ini adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nggak terlalu tinggi gunungnya. Kalau gue baca di wiki itu tingginya cuma sekitar 1463 mdpl. Tapi kalau gue lihat di sumber lain, tingginya itu 1726. Nggak tahu deh yang mana bener. Ya, intinya gunung ini nggak terlalu tinggi, pendek lah. Di bawah 2000 mdpl itu pendek. Tapi tetap aja, mau sependek apa itu gunung, kita tetap nggak bisa remehin. Harus kita hormati. Singkat cerita, Vivi dan teman-temannya berangkat dari tempat mereka biasa kumpul sekitar jam 5 sore kurang 15 menit. Dengan rombongan yang terdiri dari Vivi, Vina, Vida, Pian, Rogas, Tono, Ronald, dan Rudy. Oh ya, Vina sama Vida ini kembar ya. Vivi udah kenal sama mereka semua, cuman mereka jarang ketemu dan dia nggak terlalu akrab sama yang cowok-cowok. Nah, si Rudy ini, dia adalah salah satu teman kerjanya Ronald yang tiba-tiba mau ikut. Setelah semua udah siap, mereka berangkat ke base camp Gogik Gunung Andong dengan menggunakan motor. Perjalanan dari tempat mereka ke base camp Gogik kurang lebih makan waktu sekitar 3,5 jam. Sesampainya di base camp, Vivi sholat dulu tuh di musola base camp sama Vida sama Vina. Nah, setelah habis sholat, mereka balik lagi tuh ke teman-teman yang lain buat makan-makan sama siap-siap mendaki. Setelah berunding, disetujui kalau mereka bakal start mendaki jam 10 malam. Akhirnya semuanya tidur sambil nunggu jam 10. Kecuali Vivi, dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia terus-terusan kebelet buang air kecil. Oke, sekarang waktu udah masuk jam 10 malam dan mereka semua udah siap buat hiking. Sebelum pendakian, mereka nggak lupa tuh doa bersama. Baru jalan 700 meter, Vivi ngerasa kayak nafasnya tuh sesak dan kakinya tuh berat. Dia mikir mungkin karena keberatan carrier dan nggak biasa makainya. Karena Vivi begitu, mereka semua berhenti buat istirahat. Tapi yang istirahat cuma 4 orang. Vivi, Ronald, Tono, sama Vina. Yang lainnya udah jalan duluan tuh, si Pian, Vida, Rudy, sama Rogas. Vivi terus-terusan ngerasa sesek yang luar biasa. Kayak ada sesuatu yang berat banget nindihin dada dia. Jadi mereka istirahat tuh di jalan yang rada nanjak ya, bukan yang landai. Nah, 30 menit udah berlalu. Vivi sekarang bengong, ngeliatin jurang. Vina yang ngerasa ada yang gak beres nih sama Vivi, nyamperin dia. Pas dilihat, Vivi matanya udah putih semua. Dan keluar suara dari mulutnya. Moduno saiki. Vina, ngelonggarin branya Vivi. Mungkin Vivi sesek gara-gara, branya kekencengan. Terus dia juga ngasih minyak angin ke hidungnya Vivi. Terus sepatunya Vivi juga dilepas. Ronald sama Tono goyang-goyangin badannya Vivi sambil bilang, "Woi, sadar, woi, sadar." Gak lama kemudian, Vivi sadar.
Badannya udah keringetan. Dia nanya, kok sepatuku lepas? Kok beraku lepas? Ada apa boy? Gak apa-apa. Gimana? Udah enakan? Udah kuat? Masih lemes? Ya udah istirahat aja sebentar lagi. Terus Ronald ngasih Vivi minum. Setelah Vivi udah rada enakan, mereka baru tuh ngelanjutin perjalanan. Di perjalanan ke atas, mereka ketemu lagi tuh sama teman-teman yang udah pada duluan. Si Vida, si Rogas, Rudy, sama Pian. Vina marah ke Pian, tapi ngomongnya halus. Dia ngomong gini, jangan duluan. Ingat, kita kesini bareng-bareng. Jangan pada egois. Kita naik bareng. Jangan ada yang misah dari rombongan. Iya, maaf. Akhirnya perjalanan lanjut tuh dan gak berasa. Mereka udah sampai di puncak Gunung Andong. Atau yang namanya itu puncak alap-alap. Para cowok-cowok terus bangun tenda tuh di tanah yang lumayan luas. Ada 2 tenda yang mereka bangun. 1 tenda buat cowok-cowok, 1 tenda buat cewek-cewek. Waktu itu udah jam 1:30 malam. Tapi belum ada yang bisa tidur. Namun 5 menit kemudian Vivi di dalam tenda. Akhirnya dia tidur juga. Sekitar 25 menit kemudian Vivi bangun. Pas dia buka mata, ternyata di tenda udah gak ada orang. Nggak taunya teman-temannya lagi pada nonton film horor yang udah di-download di HP-nya Vina di tenda satunya lagi. Pada desek-desekan di situ. Karena Vivi belum terlalu akrab sama anak-anak cowok, dia jadi malu buat gabung. Nggak lama kemudian, Ronald datang nyamperin tendanya Vivi. Alhasil mereka jadi berduaan di situ. Akhirnya mereka berdua berkenalan tuh lebih dekat. Cinlok lah ibaratnya. Di situ mereka lupa kalau di gunung itu harus jaga perilaku. Ronald nyium kening sama pipinya Vivi. Setelah itu mereka berdua ketiduran. Beberapa waktu berlalu, Vivi bangun karena dia kebelet mau buang air kecil. Dan di dalam tenda udah nggak ada Ronald, tapi udah ada Vina sama Vida. Mungkin Ronald diusir sama mereka berdua. Setelah itu Vivi keluar tenda buat nyari tempat buang air kecil. Waktu itu lumayan banyak tenda-tenda di puncak alap-alap itu. Dia nyari tempat, akhirnya ketemu tuh. Dia mutusin buat buang air kecil di ilalang atau rumput-rumput panjang yang lumayan lebat. Pas lagi buang air kecil, Vivi denger kayak ada suara nafas yang kenceng banget. Dia masih positive thinking di situ. Dia mikirnya itu pendaki lain yang lagi ngorok. Ya udahlah, sehabis buang air kecil, dia balik lagi ke tenda. Sampai di tenda, Vivi tidur lagi. Dan sekitar jam 3:30 subuh, dia kebangun dan lagi-lagi dia kebelet buang air kecil. Pas dia mau keluar tenda, nggak sengaja dia nyenggol kakinya Vida. Vida jadi bangun, dan dia bilang dia mau ikut sekalian, katanya mau buang air besar atau BAB. Singkat cerita, mereka sampai di tempat yang mereka pilih buat buang air. Setelah selesai buang air kecil, Vivi nanya ke Vida, yakin lu bisa BAB di sini? Tahan aja napa sampai besok BAB di base camp. Vida mikir dan akhirnya dia nggak jadi BAB di situ dan balik ke tenda. Tapi Vivi masih ada di situ. Dia penasaran karena di situ dia ngeliat kayak ada tenda pramuka, tapi layernya itu, warnanya itu hitam semua. Dan di dalam tenda itu ada banyak orang tidur, kurang lebih 5 orang lah. Dan dari dada sampai mata kaki mereka itu diselimuti pakai selimut warnanya hitam. Nggak sampai di situ. Dari mata kaki sampai bawah itu, borok, busuk. Otomatis Vivi jijik di situ. Vivi mikir mungkin cuman pendaki biasa yang tidur di tenda itu. Tapi karena dia penasaran, dia samperin itu tenda. Pas udah deket, tiba-tiba tenda itu hilang gitu aja. Tapi Vivi nggak takut di situ. Dia mikir kalau dia itu lagi halu. Setelah itu dia balik lagi ke tenda dan lanjut buat tidur. Nah, sekitar jam 4:30 mereka semua bangun karena dengar azan subuh. Habis itu mereka semua keluar tenda buat nikmatin view dari puncak alap-alap yang indah banget. Singkat cerita, setelah selesai sarapan, foto-foto segala macem, jam 9:30-an mereka mutusin buat turun gunung. Dan lagi-lagi di jalan turun ini Vivi kebelet buang air kecil. Tapi dia tahan dan mutusin buat buang air kecil di base camp. Saking kebeletnya, dia yang tadi
nomor 2 di paling belakang, lari tuh duluan, turun duluan, ninggalin teman-teman yang lainnya. Dia turun duluan tuh. Nah, sekitar setengah jam, ada yang manggil tuh dari belakang. Pelan-pelan aja, aku temenin kok. Ternyata itu Ronald. Dia nyusul Vivi yang udah lumayan jauh. Sontak Vivi berhenti dan bilang, udah gak tahan aku duluan ya. Istirahat dulu, aku capek. Karena Ronald kecapean ngejar Vivi dari tadi, akhirnya dia istirahat. Tapi Vivi tetap jalan turun. Nah, gak jauh dari tempat istirahatnya Ronald, Vivi ketemu sama jalan bercabang. Padahal pas naik, seinget dia tuh nggak ada tuh jalan bercabang. Alhasil Vivi diem sejenak, mikir jalan mana yang mau diambil. Beberapa saat kemudian, abis mikir, akhirnya dia mutusin buat ngambil jalur yang ke kanan. Jalur yang ke kanan ini kayak lorong, rada gelap dan sunyi. Padahal itu masih siang. Baru 50 meteran Vivi lewat jalan itu, dia mulai punya firasat yang gak enak. Akhirnya Vivi mutusin buat balik arah. Balik ke tempat dimana dia bingung tuh buat mutusin mau ke kanan apa ke kiri. Sempet istirahat sebentar dia di situ, kurang lebih 15 menitan sambil nunggu Ronald. Tapi dia gak datang-datang. Terpaksa Vivi ngelanjutin perjalanan lagi. Nah, yang tadinya dia ngambil jalur kanan, sekarang dia ngambil jalur yang ke kiri. Baru jalan 10 langkah, dia ketemu sama turunan yang lumayan curam. Tapi nggak ada jalan lain. Pikirnya, daripada dia harus ngelewatin jalan yang gelap, nggak jelas itu, mendingan dia ngelewatin turunan curam itu. Alhasil dia jatuh sampai terguling-guling 4 kali. Baju sama celananya kotor semua. Oh iya, Vivi udah gak bawa apa-apaan saat itu. Carrier-nya dibawa sama Ronald. Cuaca waktu itu rada mendung, kayak mau jam-jam 6 lah. Tahu kan gelapnya kayak gimana tuh? Padahal itu masih siang, sekitar jam setengah 11-an. Setelah jatuh-jatuh gitu dia bangun. Dan dia susurilah tuh hutan. Gak ada jalan yang dibuat sama manusia. Semuanya tuh kelihatan kayak gak pernah dilewatin orang. Dan yang lebih aneh lagi, gak ada suara burung, suara jangkrik, suara angin, gak ada suara apapun. Sunyi banget. Karena gak tahu lagi mesti ngapain, akhirnya dia berhenti sebentar, duduk, terus nangis. Dan dia bilang, maafin Vivi udah gak sopan semalaman di tenda. Maafin Vivi. Habis itu, dia mulai lagi tuh nyari jalan. Sambil nangis, sambil baca doa dalam hati. Di hutan yang bener-bener hutan. Gak ada jejak-jejak manusia. Terus dia susurin itu hutan. Dan akhirnya ketemu juga pintu keluarnya. Tembus-tembus, dia di pos 1. Dan ketemu sama pendaki-pendaki lain. Pendaki-pendaki di situ kebingungan. Mereka nanya, dari mana mbak? Dari atas lah mas. Kok dari semak-semak keluarnya mbak? Sendiri ya? Teman-temannya mana? Temanku masih di atas semua mas. Aku duluan karena kebelet pipis. Ada air nggak? Minta dong. Ada mbak. Ini banyak. Saya baru mau naik soalnya. Jaga sopan santun mas di atas. Jangan ngeremehin gunung pendek ini. Maksudnya mbak? Kok baju sama celananya kotor gitu? Emang di atas hujan apa karena jatuh? Udah mas. Nggak apa-apa saya duluan. Makasih airnya. Setelah itu dia langsung lari ngelewatin tanah yang emang udah landai. Dan pada akhirnya dia selamat sampai di base camp. Di base camp ternyata Ronald sama Vida udah sampai duluan. Udah sekitar 25 menitan. Bukannya kamu turun duluan tadi? Kok malah ada di belakangku, Vi? Iya tuh. Kamu dari mana? Kita nggak lihat kamu sama sekali. Aku tadi ngumpet di balik semak-semak. Mau ngagetin kalian. Haha. Dan gak lama kemudian, teman-teman yang lain sampai juga di base camp. Selang beberapa waktu setelah pendakian itu, Vivi ketemu sama temennya, teman beda sekolah lah. Sebut aja namanya Adi. Nah, si Adi ini kayak punya kemampuan gitu. Cuman Vivi yang kenal sama si Adi. Teman-teman pendakian yang lain gak ada yang kenal. Ceritalah Vivi tentang pendakian itu sama si Adi. Nah, di sini Adi bilang, kalau yang bikin sesak nafas pas perjalanan naik itu adalah sosok hitam besar yang nggak bolehin Vivi naik. Yang buat Vivi ngelamun, ngeliatin jurang, itu sosok yang sama. Juga yang nyesatin Vivi di hutan, sama. Sosok hitam besar itu, dia marah karena Vivi udah nggak diizinin naik, tapi tetap naik juga.
Ingat nggak waktu Vivi buang air kecil di kayak di ilalang atau rumput-rumput panjang lebat itu, terus dia denger kayak suara nafas kenceng banget, kayak suara ngorok. Nah itu sosoknya sama, sosok hitam besar itu. Pada akhirnya sosok itu maafin Vivi. Setelah Vivi minta maaf tuh di dalam hutan yang dia nyasar. Dan akhirnya dibukainlah jalan keluar sama dia. Kenapa awalnya makhluk ini ganggu Vivi? Jadi Adi bilang, kalian ingat kan yang di base camp pas awal-awal, Vivi keluar masuk kamar mandi yang sama karena dia terus-terusan kebelet. Ternyata makhluk yang emang tempatnya di kamar mandi itu nggak suka. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Lagi-lagi kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini ya. Jaga sopan santun, jaga perilaku kalau mau mendaki gunung. Sebenarnya sih mau di mana aja deh, jaga sopan santun, jaga perilaku. Ini nasihat buat diri gua dan buat kita semua. Yang pernah naik Gunung Andong, mana suaranya? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.